Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa fadli. Mangga urang sami-sami bacakan suratul Fatihah. Pertama, mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah ini senantiasa Allah limpahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, bini sepuh, saudara sejawat yang telah meninggal dunia menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni dosanya, ditempatkan yang setinggi-tingginya, diberikan kenikmatan di alam kuburnya, dan diberikan cahaya di alam kuburnya. Dan juga yang kedua, mudah-mudahan limpahan barakah suratul Fatihah senantiasa Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan, dan juga senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, kenikmatan, sehingga kita nanti meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri pasangan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang saleh dan salihah, dan juga dijadikan pemimpin bagian dari orang-orang yang bertakwa. Dan yang sedang ditimpa sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dan jalan keluarnya. Al-Fatihatul qabul wa tamami kulli syu'ri wa ma'mul li hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir
tujuan daripada berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Namun ulama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa baik sebelum Ramadan, di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan, yaitu doanya Allahumma sallimna ila Ramadana wa sallim lana Ramadana wa tusallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah kami kepada Ramadan dan antarkan Ramadan kepada kami, dan selamatkan dari kami amalan-amalan yang diqabul dijabah atau yang diterima selama Ramadan. Kenapa ulama mengajarkan, dan ini kebiasaan ulama salaf, itu ulama yang hidup setelah masa sahabat tahun 300-an atau 160-an, itu ulama salaf. Maka disebutkan ulama salaf dan juga ulama khalaf. Ulama khalaf itu ulama yang tinggal setelah masa daripada ulama salaf. Nah, di sini kita tahu periode di tahun Hijriah. Jadi tahun 100 Hijriah. Jadi 100 Hijriah itu berarti Kanjeng Nabi itu udah wafat jauh. Karena setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya itu diberikan oleh Allah sisa hidupnya 10 tahun kurang lebih, karena di Madinah. Kalau di Mekah berdakwah berapa, 13 tahun. Jadi itu disebut dari hijrahnya Nabi 10 Hijriah, berarti meninggalnya Kanjeng Nabi. Nah, ini 100 Hijriah. Maka Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, kecuali Imam Hanafi tahun 93 kalau nggak salah, 95 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i itu jauh 100 sekian Hijriah. Itu ulama-ulama salaf yang senantiasa kitabnya diaji oleh para santri dan juga diajarkan kepada masyarakat dan santrinya oleh para kiai, para ulama. Maka jangan heran mungkin Bapak mendengar ada kabar yang menjelaskan tentang nasab dari keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurut satu ulama itu dipertanyakan keabsahannya, yang disebut para habaib. Itu kalau saya membaca tulisannya, itu masih turunan Syekh Nawawi Al-Badani kalau tidak salah, itu Syekh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dia seorang alim alamah, orang yang memiliki kapasitas ilmu. Jadi menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan keturunan Nabi di Indonesia tidak sah atau tidak sampai menurut beliau, karena buku kitab yang diajarkan masa para ulama sampai abad 5 Hijriah itu tidak ada yang namanya Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Lalu justru adanya di abad 11 Hijriah, abad 10. Jadi kita cukup tahu, tapi nggak boleh berarti nggak ada. Ini dunia keilmuan. Jadi kalau ada yang tentang seorang kiai, karena dia kapasitasnya itu bukan untuk dipertentangkan, berarti nggak usah dipercaya. Bukan. Kalau ilmu harus dijawab dengan ilmu. Ya, namanya keilmuan, ijtihadnya
Imam Syafi'i itu tidak berlaku oleh Imam Hambali. Meski Imam Hambali ada muridnya Imam Syafi'i. Contoh seperti sholat Jumat. Menurut Imam Syafi'i batasannya paling sedikit minimalnya harus 40 orang. Muridnya Imam Hambali menolak batasan 40 orang. Ya, itu guru dan murid. Tapi jangan digambarkan bahwa mereka saling memusuhi. Nah, mereka saling tidak suka. Nah, itu wilayahnya ilmu. Nah, kalau sekarang ada misalnya yang mempertanyakan kesahannya, itu karena wilayahnya ilmu yang diteliti. Jadi jangan sampai terbawa-bawa. Ini kan dijawabnya lucu. Keilmuan dijawab dengan ceramah kan gak nyambung. Kalau sebuah tulisan dijawab dengan tulisan. Ini yang perlu kajiannya. Jadi jangan sampai mendiskreditkan orang yang meneliti. Jadinya ilmunya hilang. Contoh gini, kenapa itu sampai tidak ada? Ya kan? Setiap nama-nama anak-anak daripada tokoh pasti diketahui. Misalnya Bapak di sini ada tokoh, kira-kira sakampung ieu bau teu ka anak-anak nama. KPRT misalnya, Pak RW, tokoh RW nanti misalnya, atau camat, atau lurah, anu di dia ada tokoh. Kira-kira orang ieu bau teu ka anak-anak. Bau, ya kan? Terus mang tahun-tahun bau anaknya pasti opak misalnya. Terus opak, tiba-tiba dari turun-turun ke berapa, ayah anak nu hiji. Bisa jadi gak diketahui atau bisa jadi ditambah. Nah, ini namanya wilayah ilmu. Jadi misalnya Bapak dapat kabar viral apa, itu kita tidak perlu mencari pembenaran karena bukan wilayah kita. Bukan kita berarti kita boleh orang minta maaf ya banyak. Nah, kita diantara itu pembahasan oleh para alim ulama. Sebab di Indonesia ini ada 3 kalau nggak salah asmatan dulu itu yang Wali Songo, tapi berbaur dengan orang-orang yang ada di Indonesia, di Nusantara, berbaur, tidak menampakkan perbedaannya, tidak diusir. Sebutnya asmatan, yang kita tahu panggilannya kalau di Banten itu bagus TB, kalau di Garut Aceh, kalau di mana? Kalau di Jawa Timur Gus, ya. Nah itu bagian dari orang-orang yang dulu kakek-kakeknya adalah berdakwah Islam, tapi berbaur dengan masyarakat. Ini perbedaan. Maka mudah-mudahan kita semua tidak terjebak dengan hal itu. Tetap yang mulia ataupun yang baik di mata Allah adalah orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Ini jadi modal di antara kita. Yang mudah-mudahan setiap malam Rabu ini pun oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan limpahan rahmat di tengah-tengah kumpulan kita, mendapatkan inayah taufik serta hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita senantiasa membaca doa yang diajarkan ulama salaf, yaitu Allahumma sallimna ila ramadana wa sallim lana ramadana wa tusallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah atau antarkanlah kami kepada bulan Ramadan dan antarkan Ramadan kepada kami, dan juga tusallamhu minna, dan selamatkanlah dari Ramadan itu kepada kami dan diterima amal ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang panjang umur sampai kepada Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi
siqatu ma'ninatun wal kadhiba ribatun rawahu Tirmidzi wa qala haditsun shahihun. Qauluhu yuribuka wa bi fathil ya'i wa dhammiha wa ma'nahu utruk ma nasukku fihi wa'dil ila ma la tasukku fihi. At-tani yang kedua dari Abi Muhammad Al-Hasan kanahu asamahu bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan kinayah ataupun panggilan dan memberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Abi Muhammad Al-Hasan. Jadi orang Arab itu selalu disandarkan kepada nama anaknya. Namanya Hasan, di sini Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, Ali anaknya Abi Thalib. Hasan punya anak Muhammad, maka disebut Aba Muhammad atau Abi Muhammad. Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu ummuhu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ibunya Hasan yaitu Sayyidah Fatimah, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ahmad Al-Asy'ari samahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Menurut Imam Abu Ahmad Al-Asy'ari, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nama Hasan. Pemberian daripada kakeknya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Aba Muhammadin, dan memberikan kunyah. Kunyah itu panggilan. Di Bogor malah panggilan halus. Muhammad jadi Mamat. Terus nanti bapak nama karana arane. Siga abdi ketik. Kami panggilanna Totong. Ya kan kunyahna lain di aking, kunyah di babaturanana di kampungna itu cocokna naon dirusak. Ya, aya misalna ngadana alus dipanggilna apa kusoy, kalau panggilna alus kusoy dipanggilna cai, kan itu masuk macam-macam. Hamsai, jadi kunyah. Qala wa lam yakun hadzal ism yu'rafu fil jahiliyah. Menurut Abu Ahmad Al-Asy'ari, nama Hasan itu belum ada, belum terkenal di zaman jahiliyah, di zaman kegelapan. Tumaruya anil al-Arabi anil Mufaddal qala innallaha jalla ismul Hasan wal Husain. Sesungguhnya kata Ibnul Arabi Anil Mufaddal, nama Hasan Husain itu dihijab. Artinya tidak ada sebersih di pikiran orang-orang yang di Quraisy yang hidup di masa jahiliyah itu memberikan nama Hasan dan Husain, karena Allah menghijabnya, menghalang sampai sumya bihiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sehingga Nabi memberikan nama kedua cucunya Hasan dan Husain. Di sebelumnya nggak ada nama Hasan Husain, karena menurut Ibnu Arabi itu dihijab di pikiran manusia, seperti namun meureun cenah mah tapi ieu mah mendekati lah. Bareto kan ngaran teh pasti ngaran orang Sunda mah Cecep Gorbacep atau Asep Saifuddin, ya kan? Ayeuna mah ciri khas Sundana geus leungit. Barat-baratan ngaranna tambah singkat. L tuh coba cucu bapak ngaranna panggilanna naon? Geus aneh-aneh banyak. Benar kan? Ya, mulai sih ya misalnya Wahyudin, Hamid,
jarang. Saya di ayeuna main curang sorangan misalnya nya bae. Geus panggilanna geus arah apa dihijab can kapanggil eta. Ai lamun ngaran Hasan Husain kan bahasa Husain bahasa. Tapi kenapa orang-orang Arab tidak memberikan nama Hasan dan Husain? Karena Allah menghijabnya, Allah menuntutnya. Kata Ibnu Al-Arabi. Qala qultu falladhi bil Yaman qala dzaka Hasan bil iskan si wa Husain bi fathilha wa kasr sin. Begitu pula yang ada sebutkan di Yaman. Qala berkata dzaka Hasan bil iskan secara nahwunya yaitu disukunkan sinnya wa Husain difathahkan haknya wa kasrasin dan dikasrahkan sinnya. Urida muntaziku Ramadan sanat salam minal hijrah dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan yaitu berarti tanggal 15 kurang lebih. Kalau di kita tanggal 15 Ramadan tarawihnya ditambah apa witir ya? Tambah doa kunut ya doa kunut. Setelah itu membaca kunut tambahan diantaranya doa dari daful balak, tambah ayatnya yang terakhir yaitu kulhu kuliah dan juga An-Nas biasanya yang dibaca. Ramena ayeuna geus tepat dilaku cenah anu jumlahna 23 harayana 11 ya kan kunaon bisa gitu kudu nama lain kudu nama dan geus kebiasaan buat ilah teu ayeuna 8 ge disebut cenah tarawih 23 ge disebut cenah tarawih geus kudu saeutik gitu ya. Padahal sepakat para ulama tidak ada jumlah yang 8. 11 itu adalah sholat qiyamul lail. Ya kan? Qiyamul lail itu menghidupkan malam. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sebanyak 11 atau 12 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan kan nggak ada tarawih. Tarawih pun istilahnya ada selama di zaman para sahabat. Maka ulama bersepakat yang 4 mazhab itu 23. Kan ada yang 36, 37 rakaat. Ayo mah lo banyak ayat disingkatkeun jadi 11. Bukan mengeluh da ustaz nage ayat biasa 2. Tapi lamun ayat undang 11 mungkin 11 kan gitu Pak. Ayat itu ya kan kata konsisten biasa 2 tapi lamun imamana 11 gitu wae 11 kan dia penting mah kaisi ka bawah. Jadi pasnya itu adalah bukan pasnya yang banyak kita anut 23 karena kita memahami meyakini dan 11 adalah qiyamul lail bukan sholat tarawih. Qiyamul lail itu mau 2 rakaat nggak jadi masalah, mau nggak sholat di bulan Ramadan bapak begadang berbicara mengkaji ilmu ya kan misalnya ngumpul berbicara agama di situ itu qiyamul lail menghidupkan malam atau diam di rumah depan rumah baca Quran qiyamul lail karena itu menghidupkan malam tidak tidur sepanjang malam tapi ingat kepada Allah dengan zikirnya dengan mengkajinya dengan membacanya dan lain-lain. Hanya istilah ulama qiyamul lail itu dikhususkan untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah di tengah malam.
sepertiga malam, namanya qiyamul lail. Tapi kalau secara umum kita menghidupkan malam, itu termasuk juga qiyamul lail. Nah, di sini Muntasib Ramadan Sayyidina Hasan dilahirkan di pertengahan Ramadan. Kapan tahunnya? Sana salat minal hijrah, tahun ketiga dari hijrah al-ashah, yang paling mendekati validitas kesahannya. Nanti ada yang menuliskan dulu, ada yang mengingat kelahiran cucunya nanti al-ashah, yang paling dekat pada benarnya itu tahun ketiga hijrah, berarti setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 tahun berada di Madinah. Lahirnya berarti di Madinah. Siapa? Sayyidina Hasan. Itu tahun ketiga hijrah. Ketiga hijrah itu sampai Nabi berada di Madinah, masuk ke tahun ketiga, lahir Sayyidina Hasan. Wa mata masmuman min zaujatihi bi irsad Yazid bin Muawiyah. Meninggalnya itu diracun oleh istrinya. Ini dalam satu keterangan, biar Sadi dengan rujukan Yazid bin Muawiyah laha ala dzalika maqila sana arba'u khams au tiswa arba'ina au khamsina au ihda wa khamsina au thaman wa khamsin. Itu meninggal kila sana arba au khams au tisna au arba'i wa arba'in 49 atau 45 au khamsina, atau yang katakan 50 atau 51 atau 58 tahun usianya. Wa dufina bil baqi wa shalla alaihi Sa'id bin As. Itu dimakamkan di daerah Baqi, dan yang mensalatkan adalah Sa'id bin As, wa qabruhu masyhurun fi wa yakfi, dan kuburannya masyhur terkenal. Wa yakfi ka fi fadlil hadis sahih, dan cukup bagimu dalam hadis sahih perkara yang disampaikannya adalah qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya telah paham min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Rasulullah atau dari apa yang disampaikan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikannya, tinggalkanlah amara, itu menyuruh hal-hal yang tidak jelas, subhat mandub alal asah, tinggalkanlah ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan olehmu sesuatu yang meragukan sampai engkau tidak merasa ragu. Roibun dengan syakun berbeda dengan zonnun. Kurang ragu teh aya nu ragu-ragu 100% kadana, aya anu ragu-ragu tapi 50-50, setengah. Aya nu nyen ragu tapi yakinna kuat kene. Urang bagi tilu kira-kira orang mana? Seringna. Letak di Al-Quran disebutna
Dalikal kitabul la raiba fi. Ya kan? Itu kitab Al-Qur'an maksudnya isim isyarah, disebut isyarah 7. Itu kitab la raiba, tidak ada keraguan. Itu kitab tidak ada keraguan. Raibun itu keraguan yang 100%. Orang benar-benar kadang ragu ke anak, kira-kira ragu apa? Nah, anak seringkali kita anggap dia masih kecil, padahal kita nggak menerima kalau dia semakin dewasa. Akhirnya ragu menyekolahkan anak jauh dari kita. Itu ragunya 100% atau kira-kira 50%. Kalau kemampuan kan kemampuan kepada anak bisa jadi 50%. Tapi kalau keraguan anak bisa mandiri itu kita biasa 100%. Kenapa? Sebab anak memposisikan diri di rumahnya sebagai anak, bukan sebagai pribadi yang telah dewasa. Tadi karena masih ada ibunya tidur leha-leha, akhirnya apa? Ini gimana kalau jauh? Ya kan? Akhirnya ragu. Nah, seperti ragu terhadap kebenaran yang disampaikan orang lain, ragunya 100%. Contoh, ada orang, kita lihat sehari-harinya, dia kerjaannya hanya duduk, atau pekerjaannya hina di mata kita misalnya. Lalu tiba-tiba kita lihat dia sedang berbicara di atas podium, kira-kira yakin apa? Wah, aku orang gak jelma nu kieu mah. Wah bener. Apa lu orang jalma lagi? Turaibu. Maka tinggalkan sesuatu yang meragukan. Ragunya itu 100%. Tinggalkan hal itu. Ya kan? Kalau syak itu apa? Keraguan yang 50% syak. Jadi berarti orang apa? Yang mau sholat, mau wudhu itu kan banyak yang lama tuh, wudhunya lama karena syak, takbirnya Allah muter benar apa itu niatnya itu syak namanya. Ya bukan nggak ragu sama, bukan nggak yakin, tapi keraguannya karena ngaji kita tuh jeroti. Ya, harus dapat ketika takbir itu niatnya Allah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah fardhan, karena Allah ta'ala. Jadi pas takbir harus dapat Allah. Itu benang balik itu syak. Allah geus muter kieu, teu benang kana rek kieu deui. Ya, itu syak. Atau orang wudu, ya kan wudu. Karena wudu itu harus airnya apa? Airnya nggak boleh kena mustakmal atau pas misalnya niatnya harus dapat. Ada yang lama bolak-balik niat. Tadi karena tahu pas ngambil air takut ngecelak mustakmal balik deh. Itu bisa 1 jam Pak. Wudu doang. Itu namanya syak. Ya, apa ragu-ragu tapi tidak seperti raibun. Makanya Al-Qur'an kan disebutnya tidak ada keraguan. Tidak ada yang meragukan di Al-Qur'an, kan? Semuanya Allah nyatakan dengan apa? Firman-Nya yang begitu solid, benar dan sah. Bisa menjadi argumentasi bagi siapa? Bagi orang yang berakal, bagi orang yang mau mendialogkan dengan Al-Qur'an, bagi orang-orang yang berakal, yang cerdas. Karena Allah tantang di dalam Al-Qur'an, siapa yang bisa membuat ayat dengan apa? 1 ayat yang sempurna, maka berarti keraguan Al-Quran validitasnya itu dipertanyakan. Tapi nggak ada yang baik syair ataupun apa. Itulah Al-Quran sebagai mukjizat. Namun banyak saat ini orang-orang yang meragukan kepada Al-Quran, bahkan pada agama. Ya, Al-Quran diragukan karena apa? Itu kan dibawa oleh manusia. Ya, manusia kan bisa objektif, bisa subjektif. Jadi pertanyaan,
Padahal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga lawas itu sumbernya iman, bukan sumbernya akal. Kalau iman itu tidak bisa, misalnya hal yang di luar nalar bagaimanapun tidak. Seperti perasaan bapak kita itu hidupnya senang atau bahagia, bingung. Ayo nanya tadi, Pak, hidup bapak senang apa bahagia? Kalau bapak hidupnya senang apapun ada, ya. Tapi kalau bahagia, ada uang nggak ada uang kita bisa ketawa. Kamari bulan Idul Fitri najan duit loba, ya semah ayam, kue loba, najan kongguan isi naranginan. Ya kan kaleng kongguan isi ranginan, imah geus dicek. Terus jendela terus anyar kabeh ngan duduangan barudak teu daratan kira-kira bungah tuh Pak. Kunaon duit aya mobil aya kan jalan-jalan kunaon teu bahagia. Oh berarti lain eta seneng mah seneng duit aya ka mana tapi teu meunang kabahagiaan. Berarti ukuran bahagia lain duit, lain kue, lain ayah semah lain. Kumpul jeung dulur anak incu bahagia. Maka kalau ukurannya sekarang anak-anak berbeda dengan anak-anak zaman lain, nama ukuran anak menang kesenangan, bukan bahagia. Kesenangannya itu ketika bermain betul nggak Pak? Iya kan? Kesenangannya bermain tapi coba di sana bapak kaicu bapak dia menang main HP tapi cicingna di ditunya di tempat uak di ditu hoyongan tempat kira-kira kunaon pan manehna resep kana HP ya bisa kurang izinan dia main HP menang kana lawanna cicingna di ditunya jeung uak misalnya di Cianjur sekolah di itu tenawan kieu abah dimenangkeun kira-kira hayangan teu budak teu kunaon karena kebahagiaannya ada di kakeknya ada di orang itu kesenang meskipun sesenang apapun dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka hidup itu adalah harus mendapatkan bahagia. Kenapa kita di bulan Ramadan begitu bahagia meskipun nahan lapar, nahan haus? Karena akan ketemu akhir. Hanya ada yang bingungkan ini. Jadi kita mah ya Pak, diajarin Ramadan itu tepat waktu. Ya, di luar negeri janjian masuk kantor, masuk sekolah itu tepat waktu. Jam 7.00 sudah datang, sudah tidak pernah terlambat. Tepat waktu. Namun di urang mah tepat waktu buka puasa ukur. Benar. Ya benar kayak bisa dia begitu. Di urang mah tepat waktu teh buka puasa. Geus pokona mah geus bangun buka puasa. Eta teu nepi samenit kolek mangkok tilu aya seep langsung. Ya Pak. Kenapa? Ya itu kita tepat lamun maghrib langsung habis seketika juga. Tapi lamun ngiran pas sholatna, pas janjian padahal puasa itu mengajarkan disiplin, latihan yang lain supaya sholat tepat waktu, janji sama orang harus ditepati ketika jamnya harus pada jam yang tepat. Itu kan mengajarkan disiplin dari waktunya. Bagian dari ibadah kesolehan kita. Ini perkara roy dengan syakun. Balik lagi, syakun itu suatu yang meragukan tapi tidak seratus. Kalau zonnu itu perkiraan, ya, itu bahasannya di ilmu fikih. Jadi sifat ilmu fikih itu zoniyah. Berarti misalnya zoniyahnya kemarin bisa itu kan sifatnya zoniyah. Kurang menawan si beda, ya banyak. Lebaranna beda. Artinya jujur-jujuran. Di zaman
Bung Karno di zaman ya balik deh barulah banyak bapak dalam kantos ngarasa abdi mah teu abdi ngaraosan di tahun 96 SMP 96 SMP kelas 1 berarti teu ngarasaan ngorakna dewasana di zaman itu ngan aya pernah teu diumumkan perbedaan umat Islam pada saat itu Pak. Aya teu Pak? Di zaman Orde Lama, Orde Baru, zaman Soeharto, aya teu nu ngumumkeun nu beda jeung pamarentah aya teu? Teu aya, sadayana ngiring ka pama leres. Meskipun orang sok ngadangu. Misalna abdi keur leutik sok ngadangu. Anu ditetapkan pemerintah poe ieu. Aya we pesantren mana Cianjur, Bako, Banten. Sia teh beda selang sehari kiai anu mah pernah teu pangadangu kitu ka Punggol. Pernah apa? Nyaman? Tapi can pernah diumumkan secara naon? Anu apaleun saha? Paling anu alumni santri kan gitu. Seperti kamari kan aya nu beda jeung pamarentah. Aya Cianjur beda ya kan? Banten aya nu beda. Bahkan Banten mah yang tadi hari Minggu. Karena puasana hari Jumat. Ya. Terus di Angnu, Cianjur, Jumat. Terus di mana? Di Bakol, Jumat. Sukabumi, Jumat. Tapi can pernah diumumkan. Sababna lamun diumumkan paranjeunna geger bapak. Geger. Nah, itulah artinya pentingnya kita beretika, beradab. Berbeda itu bukan berarti harus menunjukkan sebetulnya dengan apa yang benar itu karena sifatnya zon. Ya. Dulu kan kalau kita tahu menteri agamanya kan kebanyakan bukan dari yang hijau. Kan? Dulu itu kebanyakannya militer dan latar belakang organisasinya semua menerima. Organisasi semua menerima, tidak ada yang mau membantah, membangkang dengan keputusan pemerintah. Meskipun ada bersifat parsial, pribadi. Kiai anu, pesantren anu berbeda dengan pemerintah, tapi tidak pernah diumumkan. Ini kan yang lucu pun, bukannya saya mengkritis. Kenapa harus diumumkan secara nasional? Ya. Lalu meminta fasilitas pemerintah. Misalnya seperti orang dikasih tapi minta surat res gitu. Cenah mah apa pentenan naon beda pentenan naon. Ya kan? Nu beda bapak rek misalnya jeung pamarentah tenanan. Tapi namun nu nyieun riweuna ya kan bayangkeun urang keur puasa keneh di tengah lapangan geus aya Idul Fitri kumaha? Urang kumaha pan sarua meunang bulanna sarua bintangna sarua. Rek kumaha? Berarti urang kudu lebaran pan gitu. Maka harus pakai adab etika. Kiai dulu meskipun kita sering dengar di zaman dulu saya masih kecil, itu enggak pernah masyarakat pokoknya mah lebaran isukan cantum. Bisa kiai na teh kasantren teh bedakan kabaresan engke mukana isukan tong ayu. Ya kan gitu. Ayeuna nu apal sabagi. Jadi ya, supaya tidak terjadi apa? Sesuatu yang tidak diharapkan. Panorama ayeuna pamarentah mangan saukur ngumumkeun. Anu berembuk teh bagian di organisasi anu paham kana falakiyah kana hisab. Nah zoniahnya sebelah mana? Kata ilmu hisab geus moal bakal katingali ru'yatna. Naon ngaranna hilalna. Geus pasti dihitung ku hisab ge dua-duana marake hisab dua-duana. Anu hiji nentukeun lain hisab bungkul kudu pake ningan secara hitungan semua katingali. Tapi kan ceuk parentah Rasul kudu ditingali. Benar enggak? Jadi ngalaksanakeun parentah Rasul ditingali bener teu aya.
Nah, berarti digenapkeun 30 Ramadan. Anu teu make ru'yat geus we da geus moal ka geuring geus pasti bakal aya imam mah 29 Ramadan. Bener teh dua-duana bener teh eta mah kriteria. Secara astronomi kriteriana kieu. Penghitunganna kieu. Masing-masing saru apa hitungan. Ngan anu kudu bijak mah urang menghadapi masyarakat yang untungna urang mah geus alhamdulillah sering bedana. Ya Pak ya. Pak geus bosen ngabahasna kitu teh bener teh Pak. Terus siga awal-awal siga rek perang. Idul Adha jeung non mengabat rek perang teh eta mah. Ya Pak. Jadi pendewasaan Nabi balik lagi. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Ikutilah Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum. Ya kan? Yang dua ketaatannya mengikat, mutlak mah. Yang dua taat kepada Allah dan kepada Kanjeng Rasulullah, kepada utusan Allah itu ketaatan mutlak. Tapi kalau ati ulil amri itu ketaatan yang mengikat. Mengikat di mana? Kita tinggal di Indonesia, berarti kita taat kepada ulil amri minkum dari kalian. Minkum itu yang bagian dari kalian, muslim ya, kamu muslim. Pemimpinnya muslim. Kita tinggal di Indonesia, nggak mungkin ikut taat kepada pemerintah mana? Mesir nggak mungkin. Ya kan, taatnya adalah kepada pemerintah di Indo supaya kebersamaan. Ini yang diharapkan. Ya, jangan sampai menjadikan kita terpecah belahannya gara-gara perkara berbeda kriteria. Jadi saling sama-sama harus saling memahami. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang fobia. Fa'inna sidqa, ini keraguan. Apa yang harus kau tinggalkan, sesuatu yang meragukan, benar-benar meragukan kamu sampai engkau tidak ragu lagi. Sebab apa? Fa'inna sidqa tumakninah, karena kejujuran itu adalah ketenangan. Wa innal kadhiba ribatun, dan sesungguhnya kebohongan itu meragukan. Wa inna ibn fa innal khaira tumanina wa inna syarra riba. Kata Ibnu Hibban dalam satu makalahnya, sesungguhnya kebaikan itu menenangkan dan sesungguhnya keburukan kejahatan itu meragukan. Kita seringkali hidup saat ini dengan wajah yang sedih karena pikiran memikirkan masalah lalu. Pak, nepi kaina aya teu apal istri bapak, anak-anak bapak kajelekan bapak. Kercan kawin. Nepi kaina dibuka teu. Tapi eta teh kapikiran nya dalam dibuka ka istri bakal marah mah bisa kana. Itu namanya keburukan, membuat tidak tenang. Hidup di saat ini tapi pikirannya di masalah lalu. Maka ketika kita ingat perbuatan yang buruk, maksiat yang luar biasa itu, saat mengakuinya di malam hari kita nangis. Kenapa nangis? Kenapa? Itu perbuatan yang membuat tidak tenang. Ketika diluapkan di malam hari, nangis, ketidaktenangan itu dengan ekspresi nangis, tapi ada kelegaan. Betul apa? Makanya orang maksiat itu yang punya iman, dia akan terasa apa? Akan terasa selalu apa? Selalu memuncah dalam hatinya itu keraguan-keraguan, kegundahan. Yakin di sini bapak-bapak punya rahasia yang nggak mungkin diceritakan kepada pasangan. Yakin saya, benar Pak? Ya, wala kaya cek Sunda nama, mun dicaritakeun geus we ku sorangan eta mah. Gak banyak. Dan malah itu namanya rahasia itu. Tapi saat diingat sedih, ya itu namanya
Itulah kemaksiatan, keburukan itu seperti, ya kan? Tapi kalau jujur, ya kan, kitanya baik, jujur itu akan selalu membawa ketenangan, kenyamanan hidup. Makanya disebutkan fa'in nasidqat tumakninah itu benar-benar nyaman, benar-benar apa? Selaras antara hidup pikiran dengan mulut dengan hati, itu namanya tumakninah, tenang, ya baik. Tapi kalau apa yang ribah itu, suatu yang meragukan itu tidak akan jadi ketenangan. Maka banyak orang yang hidup saat ini tapi di pikiran masalah. Kita hanya bisa berharap, ya Allah ampun, saat apa kurang keringan, kurang jeri, minta ampun. Kan sama dengan siapa? Sayyidina Umar bin Khattab saat duduk termenung, ya kan, seseria 5 menit kemudian jeri kan gitu. Kunaon ditanya urang itu bareto ngobrolkeun budak awewe. Terus kunaon seuri? Bareto urang geblek keneh naon teh? Urang jalan-jalan ke mana gitu, milu berdagang di tengah padang pasir, urang lapar, persediaan pembekalan geus seep. Kan bareto mah Tuhan teh tina roti, aya Tuhan di kantong. Tuhannya dimakan Pak, dan Tuhannya roti. Akhirnya maaf we Tuhan saya makan, itu ketawanya saya dina Umar karena memakan Tuhan yang terbuat dari roti. Itu apa, saat itu dia itu padahal udah di masalah lalu kejadian itu. Sesuatu yang meragukan itu akan membawa dampak. Maka tidak boleh sesuatu itu. Saya selalu katakan, ketika Bapak memiliki sesuatu yang tidak boleh diceritakan pada pasangan, itu tidak boleh. Bukan harus transparan, terbuka. Sesuatu yang mungkin bagi kita bisa barangkali Allah memaafkan dengan tobat kita, maka cukup kita saja yang mengetahui. Tidak boleh diceritakan kepada siapa. Tetap bukan daerah mah urusan kurang jeung Gusti Allah. Ya bayar. Jangan ulang-ulang kudu terbuka dengan ada batasan di mana, ya kan? Begitupun istri. Ada batasan di mana kita tidak menceritakan ketika sesuatu itu menjadi tidak maslahat, kecuali maslahat. Coba bapak selingkuh cium terus rek terbuka ke istri. Maya Pak, kejadiannya 10 tahun. Ributna aya kapan repot Pak gitu Maya Pak ya. Ya geus we eta mah. Bisa ditutup rapat ya Pak. Tapi ulah jadi naon geus sabah kanyawan 10 tahun dedeyeun aya salah Bapak. Wa inna syirra wal kadhiba ribatun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik kita kaji dan mengawali di bulan Syawal ini, senantiasa kita semua diberikan panjang umur, keberkahan, sehat walafiat, dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mubtaini maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi